Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barokah nggak datang? Lagi beli foto. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Masail Jahiliyah, dan kita telah sampai ke halaman 56 dalam syarah yang berbunyi amma taqlid fil khairi fahada yusamma ittiba'an waqtida. Adapun taklid dalam hal yang baik maka dikatakan adalah dengan istilah ittiba' waqtida, mengikuti dan mencontoh, sebagaimana Allah berfirman tentang Yusuf alaihissalam, tentang Nabi Yusuf alaihissalam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Sesungguhnya aku tidak mengikuti kecuali agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishaq wa Yaqub, dan Yaqub. Yang bapakku itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa misi keagamaan, tata cara peribadahan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia, ya kan? Nah, kalau mereka orang-orang yang bertaklid buta mengikuti bapak-bapakku, ya kan, adalah mengikuti, ya kan, para bapak yang sesat dalam mempraktekkan tata cara peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Nabi Yusuf di sini mengikuti, ya kan, bapak-bapakku, ya kan, yaitu para rasul yang membawa mandat misi peribadahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalam ayat selanjutnya, maka lana an nusyrika billahi min syai'. Sungguhnya tidak diperkenankan bagi kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal peribadahan kepadanya dengan sedikit apapun. Dan Allah berfirman dalam ayat lain, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan para as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan agamanya, dari kaum muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti, mencontoh mereka, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, bi ihsan, dengan baik. Artinya dengan aturan yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah kepada mereka, para sahabat, sebagai generasi termulia, terbaik yang pernah Allah keluarkan kepada umat manusia di dunia ini sebagai percontohan dalam hal melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala Allah ta'ala fi ahli al-jahiliyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang di zaman jahiliyah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u
ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Sesungguhnya apabila dikatakan kepada mereka itu didakwahi, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para wahyu kepada para nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami tidak mau mengikuti kecuali apa yang kami dapati dari nenek moyang kami dan apa yang telah diperbuat oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak faham dan tidak berakal, tidak tahu sama sekali tentang tuntunan tata cara peribadahan yang benar dan bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau modelnya seperti itu, kamu juga akan bersikeras mengikuti mereka, padahal di hadapan Anda ada seorang Rasul yang membawa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Membawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Falladhi la ya'qal wa la yahtadi laisa mahallan lil qudwah. Maka jelas sesungguhnya orang-orang yang tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk bukanlah manusia yang bisa kita jadikan sebagai percontohan. Makanya percontohan kita kepada siapa? Kepada orang-orang di zaman jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab bukan orang pintar, tapi keblinger. Tahu akan kebenaran Rasulullah SAW, tapi tidak mengikuti. Apakah percontohan kita kepada Abu Lahab atau kepada para sahabat Nabi? Jelas kepada para sahabat Nabi. Karena orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak mengikuti petunjuk dengan secara benar, bukanlah orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai sauri tauladan. Wa innamal qudwah fi man ya'qil wa yahtadi. Ya kan? Adapun sauri tauladan kita ikuti dari orang-orang yang berakal dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, jelas petunjuk wahyu Allah. Fattaqlidul a'ma min umuril jahiliyah. Adapun taklid buta adalah merupakan salah satu dari perkara-perkara jahiliyah. Hadza yusamma ta'assub, dan ini tidak dikatakan sebagai taklid tapi dinamakan sebagai apa? Asabiyah, ta'assub. Fanatik. Li'anna al-qudwah huwa Rasulullah SAW wa man tabi'ah. Karena yang harus kita jadikan sauri tauladan dan percontohan bagi kita adalah Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Thumma qala Syekh rahimahullah, kemudian Syekh berkata, wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ini dalam riwayat lain. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjawab, kami tidak mau mengikuti, karena kami hanya mau mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari kebiasaan nenek moyang kami. Itu yang akan kami ikuti, karena ini sudah mendarah daging bagi kita, sudah pas. Maka dijawab oleh Allah, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah kalau syaitan mengajak mereka, nenek moyangmu, kepada azab yang pedih, akan kamu ikuti juga?
Istilahnya kalau kayaknya jebur sumur, kalian akan ikut jebur sumur? Jelas tidak. Wa idza qila lil musyrikin wal kafirin, dan apabila dikatakan kepada orang musyrik dan orang kafir, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'anul Karim. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum. Tidak, bahkan kami akan mengikuti kebiasaan nenek moyang kami, aturan-aturan nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum, apakah para syaitan akan kamu ikuti apabila mereka mendakwahi nenek moyang kamu kepada azab yang sangat pedih, kalian pun akan ikut mengikuti mereka? Atatba'unahum lis-sa'ir, apa engkau juga akan ikut masuk neraka seperti nenek moyangmu? Dengan dalih kamu mengikuti, ya kan, bapak-bapak kamu, walaupun mereka adalah pengikut-pengikut syaitan dan tempat kembalinya adalah api neraka, kalian juga akan ikuti? Al-aqil yajibu an yanzura fi amrihi wa fi man yuqallid. Orang yang berakal, maka dia akan pandai, pintar untuk melihat, meneliti dalam segala urusannya, dan kepada siapa dia ikut-ikutan. Ngikut Rasulullah jelas, karena kita diperintahkan untuk ikut Rasulullah. Tapi ngikut kebanyakan manusia tidak. Kemudian thumma qala Syekh rahimahullah, fa'atahum biqaulihi, kemudian didatangkan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama a'idzukum biwahidah, sungguhnya aku ajarkan dan aku dakwahi kalian dengan satu perkara, antaqumu lillah mathna wa furada thumma tatafakkaru, untuk kalian berdiri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempersembahkan seluruh ketaatan peribadahan, baik kalian sendiri maupun berdua atau lebih dari itu. Thumma tatafakkaru, kemudian menggunakan akal kalian untuk berpikir. Ma bisahibikum min jinnah, tidak ada penyakit gila pada teman kalian ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibawa olehnya adalah merupakan wahyu yang Allah turunkan dari sisinya. Dan firman Allah yang lain, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi al-awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah segala apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian pernah mengikuti selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk-petunjuk para wali yang mereka anggap sebagai orang-orang yang diagungkan. Qalilan ma tadhakkarun, karena sedikit di antara kalian yang mau berfikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atahum Rasulullah SAW bihadihil ayah, diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, yaitu ayat ini. Fahum yaqulun, dan mereka berkata dan menjawab, natamassaku bima alaihi abauna, kami ingin berpegang dengan apa yang telah diterapkan oleh bapak-bapak kami. Wala nuti'u hadza rajulan, kami tidak mau mengikuti ini orang baru ini yang namanya Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkata, memperingatkan, unzur wa tafakkaru fima qala lakum hadzal rajul, lihat, perhatikan apa yang diucapkan oleh orang laki-laki ini, yaitu Rasulullah SAW. Dan jangan sekali fanatik itu mengalahkan
dan lebih menguasai diri kalian untuk tidak mau menerima yang benar. Makanya orang yang fanatik biasanya lebih dekat kepada kesesatan. Karena kadang-kadang orang yang fanatik itu lebih mendahulukan hawa nafsunya dan tidak mau berpikir dengan jernih dan mana kebenaran yang harus dia ikuti. Antaqumu lillahi mathna wa furada. Kalian berdiri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kalian sendiri ataupun dalam keadaan berdua. Jama'at wa furada. Tanzuruna fi ma da'akum ilaihi Muhammad SAW, memperhatikan kepada apa mengajak kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau mengajak kepada kebenaran, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita ikuti. Maka tidak boleh ketika itu kalian untuk tetap tinggal dalam keyakinan nenek moyang, bapak-bapak dan nenek moyang kalian yang sesat. Antaqumu lillah, kalian berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini la lil hawa wal asabiyah. Kamu berdiri hanya kepada Allah dan mempersembahkan segala sesuatu hanya kepada Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsu atau fanatik, tapi ngikutnya Allah, perintah Allah. Bal yakunu qiyamukum lillah. Berdirinya kalian untuk sholat dan melaksanakan seluruh ketaatan peribadahan yang lain adalah karena Allah. Turidunal haq, karena kalian ingin mengharapkan kebenaran. Baik kalian sendiri, berdua ataupun berjamaah. Lianna ta'awun al-jalisin awil jamaah fihi raja' al-wusul ila al-haq. Karena saling membantunya antara jamaah, ya kan, jelasnya untuk saling memperingatkan kepada hal yang baik akan membantu seseorang untuk sampai kepada jalan kebenaran. An yakhlu bi nafsihi wa yufakkir wa yata'ammal bihi ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut menyendiri dengan jiwanya dan berpikir dan memperhatikan apa yang telah datang dan sampai kepada Rasulullah SAW. Sayajidu annahu haq fayajibu alaihi ittiba'ahu. Maka dia akan mendapati itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang wajib untuk diikuti. Thumma tatafakkaru ma bi sahibikum. Kemudian kalian perhatikan apa yang ada pada teman kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kalian tuduh sebagai orang gila, padahal dia adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling berakal dari seluruh umat manusia, dan dia orang yang paling utama dan paling besar nasihatnya dan paling banyak ilmunya. Bagaimana engkau katakan sebagai orang yang gila? Pikirkan dan lihat, ya kan, apa yang ada di dalam akalnya, dan lihat bentuk tingkah laku perbuatan, ya kan, apakah perbuatan Rasulullah itu seperti perbuatan orang gila? Jelasnya tidak. Ma bisahibikum min jinnah, tidak ada penyakit gila sama sekali pada diri Rasulullah SAW. In huwa illa nadhirul lakum baina adabi syadid. Karena beliau pada asalnya adalah merupakan pembawa peringatan bagi kalian sebelum menghadapi azab yang sangat keras pada hari kiamat. In lam yu'minu bihi, apabila kalian tidak beriman kepada Rasulullah dan mengikutinya, maka kalian akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan beliau datang untuk memberikan nasihat kepada umat manusia supaya terjauh dari api neraka. Dia tidak menginginkan dari kalian kecuali kebaikan, menginginkan keselamatan bagi kita semua, menginginkan, ya kan, kebahagiaan, kemenangan
kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat, bagaimana kalian sifati utusan Allah Subhanahu wa taala dengan pensifatan yang jelek, yaitu dikatakan sebagai orang gila. Tanpa kalian berpikir, melihat, mentelaah, ya kan, apa yang datang kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu wajib bagi orang yang berakal untuk melihat, menyaring perkataan manusia, meneliti dan memilah mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbalul haq wa yuraddul khata'. Menerima yang benar dan menolak kesalahan. Wala yahmiluhu taqlidul a'ma. Janganlah sama sekali fanatik buta menguasai hawa nafsumu untuk Anda duduk dan tetap bersikeras kepada sebuah kebatilan yang diyakini. Ya, jadi seorang lebih mengutamakan untuk mengikuti petunjuk dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati kesesatan dari kebanyakan manusia adalah ketika mereka mengagungkan person manusianya. Perpecahan terjadi ketika mereka mengagungkan person manusianya. Tapi kalau semuanya kembali kepada firman Allah, sabda Nabi, maka akan kita dapati persatu.